Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fiikum. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk kepada bab yang berikutnya dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yaitu bab fi zakatil qalb. Bab tentang perkembangan hati. Az-zakah lughatan, secara bahasa maknanya an-nama. An-nama minan numu, yakni berkembang. Wa ziyadah, bertambah. Ziyadah fi salah, ini bertambah kebaikannya. Wa kamalus syai', dan bertambah sempurnanya. Ini yang dikatakan zakah. Dan kita tahu zakat yaitu mengeluarkan harta setelah mencapai nisab 2,5% setiap haulnya, setiap 12 bulan. Kenapa dikatakan zakah? Karena itu akan mengembangkan harta, akan menjadikan harta itu berkembang dan semakin sempurna. Yuqal zakat syai' idza nama. Secara bahasa dikatakan zakat syai', sesuatu itu zakah, maknanya berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surat At-Taubah ayat 103 kata Allah, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, shadaqatan, satu sedekah, yakni zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan mereka dan mengembangkan mereka dengannya, dengan sedekah tadi. Fajama'a bainal amrayn, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara sebagai balasan bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah berikan dua perkara. Jama'a bainal amrayn, Allah kumpulkan dua perkara, at-taharah waz zakah. Dua perkara itu adalah taharah, kesucian, dan zakat. Zakah adalah berkembangnya dan semakin sempurnanya, semakin baiknya. Litalazumihima, disebutkan dua oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua perkara ini sangat berkait erat. Litalazumihima, berkait erat dan tidak bisa terpisahkan. Taharah dan zakah. Taharah adalah kebersihan, kesucian, sedangkan zakah berkembang sempurna, berkembang semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin sehat, semakin sehat. Fa inna najasatul fawahish. Kenapa dikatakan talazum, saling berkaitan antara keduanya? Karena yang namanya najasatul fawahish, kotornya dosa-dosa, wal ma'asi, kotornya kemaksiatan-kemaksiatan fil qalbi, di dalam hati, bimanzilatil akhlaqur radi'ah fil badan, kedudukannya sama dengan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh, pada badan. Seorang yang badannya kotor, penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran di badannya, di tubuhnya, maka niscaya dia tidak akan berkembang dengan sehat. Pasti orang itu akan terkena berbagai macam penyakit-penyakit. Kotor identik dengan penyakit, bersih identik dengan perkembangan yang sehat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan dan berbagai macam fahisyah merupakan kotoran. Kotoran-kotoran pada hati
Sehingga hati tadi ketika kotor, dia tidak berkembang dengan sehat. Maka dikatakan manzilahnya seperti manzilat radi'ah fil badan wa bimanzilatid daghl fiz zar', seperti juga kedudukan kotoran hama pada tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak bersih, maka pohonnya tidak akan tumbuh dengan sehat. Yani maksiat-maksiat tadi menjadi kotoran pada hati, seperti kotoran pada badan, dan seperti hama pada pohon-pohonan. Wa bimanzilatil khubth fi dhahab, dan juga kedudukannya sama dengan kotoran yang ada pada emas, perak, kuningan ataupun besi. Ketika dipanaskan, maka akan terpisah kotorannya dengan besi murni, akan terpisah kotorannya dengan kuningan yang murni, atau akan terpisah emas dan perak yang murni dari kotoran-kotorannya ketika dipanaskan. Kotoran itulah yang dikatakan khubth. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf bahwa yang khubutha, yang jelek tanahnya, enggak akan mengeluarkan kecuali yang jelek pula. Al-baladut tayyib, negeri yang baik atau tanah yang baik, yakhruju nabatuhu biidnillah, akan tumbuh pohon-pohonnya, akan tumbuh buah-buahnya biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tumbuh sehat, mengeluarkan berbagai macam hasil. Walladzi khabutha la takhruju illa nakida. Adapun yang jelek-jelek tidak mengeluarkan kecuali nakida, kecuali hanya sekedar tumbuh-tumbuhan yang tidak bernilai, lemah, kerdil, enggak ada buahnya. Demikian bahkan pohon-pohon berduri di padang pasir yang tandus, yang tumbuh hanya semak-semak berduri, enggak ada manfaat apapun. Demikian gambarannya, bahwa kalau dalam keadaan dia bersih akan sehat, tumbuh dengan sempurna, tetapi kalau dia kotor akan terhambat perkembangannya dan dia akan sakit dan kemudian mati. Fakama annal badan idza istafragha minal akhlatir radi'ah takhallasatil quwwah. Sebagaimana badan jika sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang jelek, maka badan itu akan merdeka, akan terbebas, muncul kekuatan badan segar. Orang yang dalam keadaan kotor, lesu, ketika dia mandi, bersihkan dirinya sampai dalam keadaan hilang semua adran, semua kotoran-kotoran pada badannya, maka orang itu akan kembali segar, kembali nasyid, dan muncul kekuatan-kekuatan dan muncul semangat. Takhallasat al-quwwa at-tabi'iyah, akan muncul kekuatan yang tabi'i, kekuatan yang normal, yang aslinya. Minha, keluar dari badan tadi kekuatan yang asli. Fastarahat, maka dia akan tenteram. Fa'amilat amalaha bila mu'awwiqin wala mumani', maka orang tadi bisa bergerak, bisa bekerja, bisa beramal bila mu'awwiq, tanpa halangan apapun, wala mumani', tanpa kesusahan, tanpa penghalang. Fanamal badan, maka badan itu akan sehat, akan berkembang. Nama al-badan. Perhatikan permisalannya. Badan yang dibersihkan, dia akan berkembang, badannya akan bisa bergerak dengan semangat, dan semua yang ada di dalam tubuhnya juga bergerak dengan normal. Fakadzalikal qalb, demikian pula hati. Idza takhallasa minadz dzunubi bitaubah, kalau hati ini sudah dibersihkan dari dosa-dosa dengan taubat. Yang namanya dosa tentunya akan mengotori hati. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang beramal dengan amal dosa, nukkita fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititik dengan titik hitam orang yang berbuat dosa dalam hatinya. Dan terus nukkita nuktatun sauda, dosa lagi nukkita nuktatun sauda, sampai dia akan menjadi hatinya murbadha, hati yang hitam pekat, kotor. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula hati, kalau dibersihkan kotoran-kotoran dalam hatinya, kotoran-kotoran dosanya dengan taubat, dibersihkannya dengan taubat nasuha, faqad istafragha min takhlitihi, maka hati itu terbebas dari kotoran-kotoran tadi dan dia bersih. Fatakhallasat quwwatul qalb, maka kesehatannya, kekuatannya akan muncul, kekuatan hati.
Wa iradatuhu lil khair, dan keinginan-keinginan baik muncul di hati karena sudah bersih. Fastaraha min tilkal jawadhibul fasidah, ketika sudah bersih maka yang ada adalah keinginan-keinginan baik dalam hatinya. Fastaraha min tilkal jawadhib, dia akan bisa istirahat, akan bisa tentram dari tarikan-tarikan yang merusak tadi. Wal mawad radi'ah, dan juga akan terbebas dari unsur-unsur yang jelek. Zaka wa nama wa qawa washtadda, maka hati tadi akan zaka, berkembang, semakin sempurna, semakin kuat, semakin dahsyat. Masya Allah. Wa jalasa ala sariri mulkih, maka hati itu akan duduk di singgasana kerajaannya. Hati akan duduk di singgasana kerajaannya sebagai malik, sebagai penguasa. Hati adalah penguasa. Mata tidak melihat kecuali dengan perintah dari hati. Kaki tidak berjalan kecuali dengan keinginan dari hati. Tangan tidak mengambil, tidak memberi kecuali dengan perintah dari hati. Semua anggota badan bergerak dengan perintah dari hati. Maka hati ini adalah malik. Malik, raja yang memimpin, yang mengatur seluruh tubuh manusia. Maka kalau hati itu sehat, maka hati itu akan kuat, akan bersih, dan hati itu akan berkembang semakin sempurna, dan semakin sempurna hati, keinginan-keinginannya semakin baik. Apa yang dikehendakinya, apa yang diingininya adalah perkara-perkara yang khair. Kalau hati sudah demikian, kuat dan bersih, maka dia akan duduk di singgasananya, mengatur seluruh anak buahnya dengan aturan yang baik. Lihatlah perkara-perkara yang baik, ambillah dengan tanganmu semua yang baik, dan jalanlah kepada arah yang baik. Semua perintah-perintahnya pada kebaikan. Jalasa ala sariri mulkih, hati itu duduk di singgasana kerajaannya untuk memerintahkan dengan kebaikan. Wa naffadha hukmahu fi ra'iyatihi, dan diwujudkan, diterapkan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya fi ra'iyatihi, diterapkan pada rakyatnya, ditaati. Fasami'at lahu wa ata'at, maka rakyatnya seluruhnya mendengar dan taat. Kenapa demikian? Karena hatinya kuat, hatinya bersih, hatinya dalam keadaan memimpin dengan kebersihan, dengan kekuatan. Maka sami'at lahu wa ata'at, maka seluruh tubuhnya taat, tunduk. Fala sabila lahu ila zakatihi illa ba'da taharatihi, namun tidak akan bisa, tidak ada jalan untuk membersihkan hati ini atau memperkembangkan hati ini supaya tumbuh semakin sempurna kecuali dengan kebersihan, dengan kesucian. Tidak mungkin akan bisa berkembang sehat, menjadi kuat kecuali dengan bersih, kecuali dengan kesucian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakan kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, pandangan matanya, dan menjaga kemaluan-kemaluannya, tentunya dari yang haram. Dzalika azka lahum, yang demikian azka, kata Allah, lebih menjadikan dia zakah, lebih memperkembangkan hatinya semakin sempurna, lebih mensucikan hatinya, lebih menjadikan hati itu mudah untuk berjalan kepada kesempurnaan. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian Allah perintahkan kepada kaum mukminin, demikian pula Allah perintahkan kepada kaum mukminat, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, hendaklah para wanita juga menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluan-kemaluannya dari yang haram. Dikatakan oleh Allah, dzalika azka lahum, ini akan menambah zakah buat mereka, menambah hatinya semakin zaki, menambah hatinya semakin suci, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin kokoh kuat. Faja'al zakah ba'da ghaddil basar. Perhatikan ayat ini. Kapan Allah katakan azka? Setelah diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata. Menundukkan pandangan mata itu kan menghindari dosa. Menghindari dosa itu berarti membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Membersihkan diri dari kotoran dosa itu adalah tathir atau taharah. Yang namanya taharah dua macam, taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah adalah membersihkan badannya dengan wudu, dengan mandi, dengan bersuci. Ini semuanya taharah hissiyah.
Tetapi di sana ada taharah yang lain, yaitu taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah adalah membersihkan jiwanya dari kotoran dosa, membersihkan hatinya dari kotoran kemaksiatan. Maka Allah katakan, tundukkan pandanganmu, jangan kamu umbar pandanganmu, jangan kamu memandang perkara yang haram, wanita-wanita yang haram buatmu, jangan memandang berbagai macam pandangan-pandangan yang haram. Dzalika azka lahum, kata Allah, itu akan lebih menjadikan mereka zakah. Berarti taharah dulu baru zakah. Sudah digambarkan tadi bahwa taharah dalam pembersihan, sedangkan zakah perkembangan baik. Setelah dibersihkan akan berkembang dengan baik. Silahkan kamu berharap tumbuhanmu akan tumbuh sehat dengan pupuk yang banyak. Percuma kalau kamu biarkan hamanya terus mengotori badannya. Di seluruh batangnya, tangkainya, daunnya penuh dengan kotoran hama. Silakan kamu berharap tidak akan terwujud. Silakan kamu beri pupuk seberapapun kamu kasih pupuk, tetap kamu siram, silahkan, tetap saja dia rusak. Kenapa? Karena ada satu yang belum dilakukan, at-tathhir, pembersihan. Pembersihan dari kotoran-kotoran hamanya, pembersihan dari kotoran-kotoran maksiat, sehingga seorang hatinya akan berkembang dengan baik kalau dibersihkan. Maka Allah katakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada mereka orang-orang mukmin tadi, bersihkan dulu dirinya dari kotoran dosa. Katakan pada mereka, tundukkan pandangannya supaya enggak kotor hatinya. Tundukkan pandangannya supaya enggak kotor hatinya, karena pandangan itu merupakan panah iblis. Maka akan tertitik satu titik hitam dalam hatinya, nuktatun sauda. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan terus menerus, maka niscaya semakin pekat, semakin pekat, semakin pekat, semakin kotor, semakin kotor. Jangan harap akan yazku, jangan harap akan yanmu, jangan harap akan yaqwa hatinya. Jangan harap akan semakin kuat, semakin sempurna, semakin berkembang, semakin bagus hatinya. Jangan harap. Hatinya sudah tertutup dengan kotoran-kotoran dosa. Maka Allah katakan, dzalika azka lahum, yang demikian lebih suci buat mereka dan lebih zaki. Khonifidina azakumullah. Walihada kana ghaddul basar anil maharimi yujib thalathata fawaid atau thalatha fawaid. Oleh karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menundukkan pandangan mata dari segala yang haram ini akan mewariskan 3 faedah penting. Faedah yang azimah, faedah yang sangat besar. Azimatul khatar, jalilul qadar. Apa diantaranya? Faedah-faedah yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Yang pertama, faedah halawatul imani wa ladzatihi. Akan didapatkan manisnya iman dan lezatnya. Allati hiya ahla wa atyab wa aladh mimma sarafa basaruhu anhu wa tarakahu lillahi ta'ala. Manisnya, lezatnya lebih manis, lebih baik, lebih lezat dari apa yang dia tinggalkan tadi, yang dari dia tunduk tadi. Dia tunduk, dia tolak yang haram tadi, mendapatkan kemanisan dan kelezatan yang lebih daripada itu. Sebagian manusia dari kalangan fusaq, orang-orang fasik, merasa lezat dengan melihat wanita yang cantik, dengan melihat wanita-wanita yang telanjang, dengan melihat perkara yang haram, merasa lezat. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia mau menundukkan matanya dari yang haram, dia akan merasakan kelezatan yang lebih daripada itu. Kelezatan yang hakiki, ketentraman yang dirasakan dalam hatinya, yang tidak akan dirasakan oleh orang lain kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Fa inna man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu azza wa jalla khairan min. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah telah melarang, karena Allah menyatakan tidak boleh, karena Allah menyatakan haram, dia tinggalkan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih tinggi nilainya. Ini faedah pertama. Akan merasakan kelezatan-kelezatan iman, akan merasakan manisnya iman. Wan nafsu muwalli'atun bihubbin nazar ila suwaril jamilah. Dan yang namanya jiwa
Yang namanya manusia muwalli'atun bihubbin nazar ila suwaril jamilah. Dalam keadaan dia suka untuk melihat gambar-gambar yang bagus, melihat wanita-wanita yang cantik. Ini sudah suatu yang mesti ada pada setiap jiwa manusia. Tetapi ketika dia tahan karena itu haram, dia akan diberi oleh Allah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin." Allah Subhanahu wa taala telah mengindahkan, zuyyina lin-nas, mengindahkan pada manusia, hubbus syahawat minan nisa', kesukaan secara syahwat kepada perempuan. Laki-laki senang pada perempuan, wajar. Tetapi hendaklah melihat yang halal, jangan yang haram. Menikahlah kalau sudah sampai waktunya dia mampu. Berarti masalahnya adalah halal atau haram. Kalau yang namanya seorang laki-laki senang melihat perempuan, itu sudah memang Allah ciptakan demikian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Kalau dikatakan sudah dijadikan seperti itu syahwat, maka dikendalikan kepada yang halal dan jangan dilepas kepada yang haram. Demikian an-nafs. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan selalu mengajak kepada yang jelek, yaitu nafsul ammarah, nafsu yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Muwalli'atun bihubbin nazar ila suwaril jamilah. Akan terselalu punya hasrat, punya keinginan untuk melihat gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang indah. Wal ainu ra'idul qalb. Dan yang namanya mata adalah utusan hati. Mata itu diutus oleh hati. Hati itu yang memerintahkan, lihat saja. Maka mata mentaati perintah dari maliknya, dari rajanya untuk melihat. Maka ra'idnya adalah mata. Setelah mata itu melihat, fayab'at ra'iduhu linadhar ma hunak, maka mata tadi melihat ke sana kemari, kemudian lapor kepada rajanya, aku melihat demikian digambarkan betapa indahnya, betapa bagusnya. Fa idza akhbarahu bihassil manzuri ilaihi wa jamalih, ketika dikhabarkan keindahannya, digambarkan kecantikannya, digambarkan apa yang telah dilihat oleh mata tadi, maka hati tadi taharraka, bergerak hatinya, goncang, istiyaqan ilaih, karena rindu kepadanya. Bayangkan akibat dari mata. Siapa yang salah? Ya tadi hatinya, karena dalam keadaan dia sakit, sehingga dia mengutus matanya, mengumbar pandangannya ke sana kemari. Maka ketika dilaporkan betapa cantiknya, betapa putihnya, betapa manisnya, mulai dia mengalami akibatnya. Akibat dari kesalahan pertama, dia terjatuh pada kesalahan kedua, yaitu istiyaqan lima haramallah, rindu kepada yang haram, rindu kepada yang haram. Fayab'at ra'iduhu, mengutus ra'idnya sendiri, kemudian dia merasakan akibatnya sendiri. Wa katsiran ma yat'ab wa yat'ab rasuluhu wa ra'iduhu kama qil. Dan sungguh seringkali terjadi yang membikin capek, membikin lelah, membikin payah justru utusannya sendiri, utusan yang diutusnya tadi. Kalau tadinya tidak diutus, dia nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak ada perasaan rindu, nggak ada perasaan kepingin, nggak ada perasaan-perasaan yang haram. Tetapi salah sendiri kenapa diutus utusannya, yaitu matanya untuk memandang ke sana kemari. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka almanadhir ra'aita alladhi la kullahu qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabir. Engkau, kapan engkau utus pandangan matamu sebagai utusan dari hatimu, maka pada suatu hari pasti akan at'abatka, akan melelahkan kamu sendiri pandangan-pandangan tadi. Ra'aital ladzi la kullahu qadirun, engkau melihat sesuatu yang tidak melihat seluruhnya, engkau melihat sebagiannya. Kadang melihat hitam saja karena jilbabnya Masya Allah hijab syar'i, penasaran.
matanya Masya Allah, penasaran, ingin lihat wajahnya. Melihat wajahnya Masya Allah, penasaran bagaimana rambutnya. Melihat rambutnya Masya Allah, penasaran, ingin lihat. Dan demikianlah seterusnya. Ra'aita alladzi la kullahu qadirun. Engkau melihat sesuatu yang kau tidak mampu melihat seluruhnya. Tidak mampu melihat seluruhnya, kecuali istrimu setelah kau nikahi. Engkau tidak akan bisa melihat seluruhnya. Tetapi wala an ba'dihi anta sabiru, dan tidak pula engkau sabar untuk tidak melihat bagian yang lain. Tersiksa atau tidak tersiksa? Melihat tapi dapatnya sedikit. Pengen lihat yang sana enggak bisa. Pengen lihat bagian yang ininya, bagian yang itunya enggak bisa. Maka kamu gelisah. Ingin melihat yang tadi dan tidak sabar. Demikian keadaan orang yang melepaskan pandangannya kepada yang haram. Fa idza kaffar ra'id 'anil kashfi wal mutala'ati istaraha al-qalb min kulfati at-talab wal iradah. Kalau saja kaffar ra'id, kalau saja ditahan utusannya tadi, kalau saja hati ini menahan utusannya, jangan pandang, palingkan wajahmu, ghaddun nazar, ghaddul basar. Kalau saja dia selamat, utusannya tidak diperintahkan untuk kashfi wal mutala'ah, tidak diperintahkan untuk melihat, untuk menyingkap, istirahal qalb, hatinya akan tenang, akan tentram, min kulfatit talab wal iradah. Tentram, tidak punya keinginan, tidak punya penasaran, enggak punya kerinduan, enggak punya keinginan pada yang haram, maka itu akan tentram hatinya. Faman atlaqa lahadatihi damat hasaratuh. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, yang melepas pandangannya ke sana kemari, maka niscaya damat hasaratuh, niscaya penyesalannya akan berkepanjangan. Niscaya hasarati, kesengsaraannya akan terus berkepanjangan. Kenapa demikian? Fa innan nazar yulidul mahabbah. Karena yang namanya pandangan akan membuahkan kesukaan. Fatabda, maka mulailah alaqah yata'allaq bihal qalb, maka mulailah berhubungan antara hati dengan apa yang dipandangnya, yakni kesukaan kepada yang dipandangnya. Al-qalbi bil manzur, hati kepada apa yang dipandangnya mulai ada hubungan. Thumma taqawwa fatasiru sababah. Kemudian kesukaan tadi semakin meningkat menjadi riqatul hawa. Sababah adalah riqatul hawa sebagaimana dalam Qamus al-Muhit. Riqatul hawa yakni ikatan hawa nafsu. Dia sudah mulai terikat hawa nafsunya kepada si fulanah yang dipandangnya kemarin. Yansabbu ilaihi al-qalb bikulliyatihi. Hatinya sudah cenderung ke sana dengan seluruhnya. Thumma taqawwa, kemudian semakin kuat lagi, semakin rindu lagi. Fatasiru gharaman, semakin cinta hingga mencapai gharam. Gharam adalah asirul mahabbah atau asirul hub. Apa itu asirul hub? Tawanan cinta, kasihan. Yang tadinya dia malik, yang tadinya dia adalah raja, jalasa ala sariri mulkih, duduk di singgasana kerajaannya, sekarang sudah berubah. Bukan mulia sebagai raja, tapi dia menjadi asirul hub, menjadi budak cinta. Ikhwan fillah azakumullah, masih belum selesai. Setelah dia menjadi budak cinta, kaluzumil gharimil ladzi la yufariqu gharimahu, sebagaimana kemestian dan konsekuensi orang yang sudah dimabuk cinta, pasti dia tidak mau berpisah dengan yang dicintainya. Thumma yaqawwa fayasiru ishqan, semakin kuat lagi sampai mencapai derajat isyq. Kalau isyq ini sudah lebih daripada sekedar tawanan cinta. Dia sudah betul-betul mabuk cinta, dan dia sudah tidak sadar tentang dirinya lagi. Dia tidak menahu tentang dirinya, taunya tentang fulanah, tentang yang dia lihat. Wa huwa dakhiluhu, dan dia dalam keadaan terbelenggu di dalamnya. Thumma yaqawwa fayasiru tatayyuman, semakin kuat lagi rasa cinta tadi sampai akhirnya berubah menjadi tatayyum. Tatayyum ini sudah menjadi ta'abbud, ibadah. Tatayyum yani ta'abbud, wa minhu tayyimuhu al-hub atau tayyamahu al-hub,
idza abadahu, menjadi penyembah cinta. Jangan heran kalau mereka mendendangkan, menyanyikan kata-kata yang seluruhnya isinya syirik, karena dia sudah mencapai derajat taimul al-mahabbah, taim al-mahabbah, sudah menjadi budaknya cinta, penyembah cinta. Maka dia akan mengatakan seluruh hidupku untukmu. Harusnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Ini enggak. Dia katakan hidupku dan matiku untukmu wahai kekasihku. Khonibina azakumullah. Makna taim seperti kalimat taimullah, maknanya adalah abdullah, hamba Allah. Berarti taimullah budak Allah. Berarti tatayum ini istilah cinta yang paling tinggi, yaitu seorang yang sudah dimabuk cinta sehingga dia rela untuk menyembah kekasihnya, rela untuk menjadi budaknya, rela untuk berbuat apapun, rela untuk menyerahkan hidupnya dan menyerahkan matinya. Kenapa dia hidup? Untuk dia. Kenapa dia mati? Karena dia. Saya bunuh diri. Dan itu digambarkan sebagai orang yang hebat, pecinta sejati, digambarkan sebagai pahlawan cinta, dan dibangun bangunan yang tinggi megah, Taj Mahal. Kuburan siapa itu? Kuburan orang bunuh diri karena cinta. Tapi digambarkan sebagaimana hebatnya. Di sisi mana hebatnya? Rendah. Dia menjadi budak cinta, dia menjadi tawanan cinta, dia menjadi orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan dirinya sama sekali. Hidupnya untuk orang lain, matinya untuk manusia. Fayasiru, dikatakan fayasirul qalb abdan liman la yasluh an yakunahu abdan lahu. Maka akhirnya hatinya menjadi budak, bukan budak yang pantas dia sebagai tuannya, tapi budaknya makhluk, budaknya orang yang rendah, budaknya manusia-manusia yang lemah. Wa hadza kulluhu jinayatun nazar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu semua tadi adalah korban kejahatan mata. Korban kejahatan mata. Fahina idin fil asri, ketika itu, ketika pandangan dilepas memandang perkara yang haram, maka hati mulai rendah, jatuh, menjadi tawanan, menjadi budak. Fasayyara asiran ba'da an kana malikan. Akhirnya fasira asiran ba'da an kana malikan. Hati tadi menjadi budak yang tadinya raja. Wa masjunan ba'da an kana mutallaqan. Dia menjadi terpenjara yang tadinya dia merdeka, tapi sudah masjun dengan pandangannya. Yatadhallam minat tarfi wa yashkuhu. Yatadhallam minat tarf wa yashkuhu. Dia mengeluh pandangannya, menyayangkan matanya. Kenapa kok saya melihat? Kenapa saya kemarin kok lihat? Saya menyesal. Kata matanya, saya kan utusanmu, saya tidak melihat kecuali diperintahkan olehmu wahai hati. Kasihan hati yang nyuruh, hati sendiri yang tersiksa. Hati yang memerintahkan untuk memandang, hati sendiri yang terbawa kepada kerinduan yang tidak berakhir. Bagaimana tidak? Yang dia rindukan adalah istri orang lain. Bagaimana akan berhasil? Tidak akan pernah. Kasihan. Akhirnya dia sengsara. At-tarfu yaqul, matanya menjawab, ana ra'iduka, ana rasuluh. Aku adalah utusanmu, aku adalah yang disuruh olehmu. Wa anta ba'atsani, engkau yang mengutus aku untuk melihat, engkau yang memerintahkan aku untuk memandang. Wa hadza innama tubtala bihi alqulubul farigha min hubbillahi wal ikhlas lahu. Demikianlah keadaan hati yang terfitnah, hati yang mendapatkan bencana karena dia kosong dari kecintaan pada Allah. Mendapatkan musibah besar karena dia tidak memiliki kecintaan kepada Allah, tidak memiliki keikhlasan kepada Allah. Fa innal qalba la budda lahu min at-ta'liq bi mahbub. Karena yang namanya hati harus punya sesuatu yang dicintai. Demikian yang namanya hati. Kalau tidak mencintai Allah, dia akan mencari cinta yang lain. Sehingga dia dalam keadaan mencari-cari dan kemudian salah. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tenang dan tentram. Dia tidak memandang kecuali dengan ukuran cintanya kepada Allah.
Dia tidak melihat kecuali dengan ukuran cintanya kepada Allah. Dia tidak berbuat kecuali dengan ukuran cintanya kepada Allah. Dia tidak berkata, tidak bersikap, tidak berbuat apapun kecuali dengan perintah dari kekasihnya yang dicintainya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dia akan mudah untuk menundukkan pandangannya. Ketika itu dia akan mudah meninggalkan perkara yang haram. Ketika itu dia akan mantap beramal dengan amalan yang saleh. Kalaupun mencintai manusia, cintanya karena Allah. Kalaupun dia suka pada beberapa orang, sukanya karena Allah. Dia cinta kepada ikhwan salafiyin ahlus sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah. Senang dengan ahlut tauhid karena mereka memperjuangkan tauhid, berpegang dengan tauhid. Dia cinta kepada anaknya, istrinya karena mereka berjalan di jalan yang sama. Maka pada suatu saat, na'udzubillah, kalau istrinya dan anaknya berjalan di jalan lain, di jalan kufur, jalan bid'ah, jalan sesat, maka dia tidak segan-segan saat itu untuk menghilangkan dan mencabut kembali cintanya. Aku tidak suka lagi kepadamu. Kenapa? Karena kemarin cintanya karena Allah. Maka ketika penyebab cintanya hilang, maka cintanya pada dirinya pun hilang. Ketika apa yang dia cintai karenanya, yaitu agamanya, ternyata berubah menjadi fasiqah, munafiqah, mubtadi'ah, musyrikah, maka dia tidak segan-segan mengusirnya. Dia tidak segan-segan mencerainya, dan dia akan mengatakan dengan tegas, aku tidak memiliki cinta padamu sedikit pun. Bandingkan dengan mereka yang sudah dimabuk cinta, yang sudah menjadi budak cinta, silahkan. Kalau dia mengatakan dengan ucapan-ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, niscaya itu karena cintanya pada istrinya. Kalaupun istrinya berubah menjadi seorang fasiqah, dia akan tetap mengatakan, tapi itu kan istri saya yang saya cintai. Walaupun dia menjadi mubtadi'ah dhalah, sesat dan menyesatkan, menjadi musyrikah, dia akan mengatakan, tapi saya cinta kepadanya. Gak akan bisa melepaskan, tidak akan bisa. Kenapa? Dia sudah menjadi budaknya. Dia sudah menjadi taim al-mahabbah, sudah menjadi abdun lil mahabbah. Kalau sudah demikian, maka dia akan masuk ke dalam neraka bersamanya, sebagaimana yang Allah gambarkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia ini, nanti dia akan saling mencerca, akan saling memusuhi, kecuali orang-orang yang takwa. Maka mereka yang saling mencintai di dunia tidak karena Allah, maka dia akan menjadi musuhnya nanti, akan bermusuh-musuhan yaumul qiyamah. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faman lam yakunillahu wahdahu mahbubuhu wa ilahu, faman lam yakun Allah wahdahu mahbubahu wa ilahahu wa ma'budahu fala budda an yata'abbad qalbuhu li ghairihi. Kalau dia tidak menjadikan Allah sebagai yang dicintainya satu-satunya, sebagai ilahnya, sesembahannya, maka niscaya hati itu akan menyembah yang lain. Niscaya hati itu akan mencintai yang lain dengan cinta ibadah. Qala ta'ala an Yusuf as-Siddiq alaihi salam, Allah katakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari dia, dari Yusuf alaihi salam, as-su', kami palingkan Yusuf dari kejelekan, dari fahsya, kemunkaran, fahisyah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin, karena dia hamba-hambaku yang ikhlas. Yusuf alaihi salam digoda oleh wanita yang cantik, dzatu jamal, memiliki kecantikan, dan dzatu mansibin, memiliki kedudukan, istri seorang raja pembesar. Dzatu mansibin wa jamal, memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Tetapi Yusuf alaihi salam tidak tergoda dengannya, dan tidak bisa terbawa, dan tidak bisa diseret oleh hawa. Hawa akan mesti suka. Apakah kita akan katakan bahwa Yusuf itu tidak memiliki kesukaan pada perempuan? Itu adalah su'udzan kepada Nabiullah. Yusuf alaihi salam manusia, memiliki kesukaan. Tetapi Yusuf bisa menahannya dan bisa menolaknya,
Kata Allah, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya." Demikianlah kami hindarkan Yusuf dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari zina. Kenapa? Karena dia adalah hamba-hambaku yang mukhlasin. Dia adalah hambaku yang ikhlas, yang cintanya hanya kepada Allah. Yang cintanya hanya kepada Allah, sehingga dia tidak mau yang haram. Nanti yang aku cintai akan marah. Allah akan marah kepadaku, akan murka kepadaku. Sehingga dia kokoh, kuat, tegar bagai gunung. Tidak bisa tergoda dengan seorang wanita walaupun dzatu mansibin wa jamal. Laki-laki yang seperti ini adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang hebat, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kata Allah, aku akan lindungi, aku akan naungi mereka di hari nanti, di hari enggak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Di antaranya, di samping imamun adil, di samping orang-orang yang saling mencintai karena Allah, disebutkan seorang laki-laki, syabun, seorang pemuda yang digoda oleh seorang perempuan, dzatu mansibin wa jamal, yang memiliki kecantikan dan kedudukan, kekayaan, tetapi dia menyatakan inni akhafullah. Dia menjawab, aku takut kepada Allah. Ini yang dijamin yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Demikian oleh Yusuf alaihi salam, seorang yang digoda oleh wanita yang dzatu mansibin wa jamal, tapi dia menyatakan inni akhafullah. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Nasallahu ta'ala taufiq wal afiyah wa nasallahu salam wal hidayah. Famra'atul aziz lamma kanat musyrikah waqa'at fi ma waqa'at fi. Karena istri raja tadi yang menggoda Yusuf adalah musyrikah, seorang wanita musyrik, maka terjadilah apa yang terjadi. Dia memiliki keinginan yang haram, maka uniha dzatu zaujin, padahal wanita tadi memiliki suami. Wa Yusuf alaihi salam lamma kana mukhlishan lillah, tetapi Yusuf karena seorang yang mukhlishan lillah, orang yang bertauhid, yang cintanya hanya kepada Allah, naja min dzalik. Yusuf selamat daripada itu. Maka unihi syabban azban ghariban mamlukan, padahal Yusuf adalah seorang pemuda azban, belum pernah menikah, ghariban, di tempat asing, mamlukan. Ini gambaran-gambaran menunjukkan betapa sulitnya untuk menolak fitnah tadi. Kenapa betapa sulitnya? Syabban, pemuda itu syahwatnya lebih tinggi, tapi Yusuf bisa menahannya. Azban, belum pernah menikah, ini juga lebih-lebih lagi susah untuk menahannya. Ghariban, di pengasingan, tidak malu sama siapapun. Kalau orang sekarang barangkali akan mengatakan, tapi saya malu sama si fulan, sama si fulan, sama tetangga, sama si fulan, karena kenal semua. Tapi ini orang yang ghariban, yang ditemukan dari sumur alaihi salam, enggak khawatir malu sama siapapun. Yang keempat, mamlukan. Dia adalah dimiliki budak. Yang namanya budak itu harus taat sama tuannya. Kalau tuannya menyatakan harus, maka dia harus turut. Tetapi ternyata walaupun dia budak, walaupun dia syab, walaupun dia dalam keadaan azab, walaupun dia dalam keadaan gharib, tetapi tetap Yusuf alaihi salam menyatakan inni akhafullah, karena Yusuf lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'azakumullah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala penting. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah taufiq wal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati Allah Azza wa Jal. Ya, alhamdulillah, baru saja kita simak bersama satu buah rekaman kajian kitab Ilghaus 18 bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa selalu menjaga hati-hati kita dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Barakallahu fikum. Untuk rangkaian acara berikutnya yaitu pada pukul 1
kita akan putarkan satu buah kajian bersama Ustaz Muhammad bin Masawid, yaitu kitab Sirah Ibnu Syam dengan tema tanya jawab Yahudi dan Rasulullah SAW. Ya, sambil kita menunggu waktu zuhur dan acara berikutnya ya, kita akan putarkan untuk Anda beberapa selingan murotal berikut ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.